Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 8 ya, uji kompetensi dari buku paket halaman 42. Perhatikan fx sama dengan 3x plus 1, gx sama dengan x min 1 per 3. Pertanyaan yang A, gambarkan kedua fungsi tersebut pada satu sistem koordinat. Nah, untuk menggambar fungsi, ya dek ya, kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, ini sudah sering kita pakai di pembahasan soal-soal sebelumnya. Nanti kira-kira tampilannya atau hasil akhirnya seperti ini. Jadi yang berwarna hijau ini adalah fx, kemudian yang warna merah ini adalah gx. Ya, sebenarnya nanti kalau di aplikasi sudah ada keterangannya sendiri. Hanya saja ini gambarnya saya potong ya, Dek ya, supaya tidak terlalu besar sehingga bisa muat di sini. Oke. Atau bisa juga Adik gunakan cara manual. Nah, berhubung di sini fx dan gx itu sama-sama fungsi linier ya. Di sini kan 3x pangkat 1 ya kan, kemudian di sini x pangkat 1 itu jelas fungsi linier sehingga grafiknya pasti berupa garis lurus. Nah, maka untuk menggambar grafik fungsi fx dan gx kita menggunakan kembali ya materi yang dulu kita pelajari di matematika SMP. Ya, bagaimana cara menggambar sebuah garis lurus ketika persamaan garisnya diketahui. Masih ingat? Nah, kita akan coba salah satu saja ya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Karena saya yakin mestinya adik-adik semuanya ingat ini bagaimana cara menggambar garis lurus jika persamaan garisnya diketahui. Contoh aja, untuk fx sama dengan 3x plus 1. Ini kan bisa kita tulis menjadi y sama dengan 3x plus 1. Ya kan? Untuk menggambar garis lurus, kalau persamaan garisnya diketahui, maka kita tinggal menentukan ya titik potong garis ya terhadap sumbu x dan sumbu y. Maka di sini kita buat tabel ya. Yang pertama titik potong dengan sumbu x berarti y-nya kita buat 0. Kemudian yang kedua titik potong dengan sumbu y ya, x-nya kita buat 0. Ini sebenarnya dibolak-balik enggak masalah ya, nanti hasilnya akan sama aja. Berarti untuk mencari titik potong dengan sumbu x ya, maka y-nya kita buat 0, langsung kita hitung x-nya itu berapa. Jadi 0 sama dengan 3x plus 1. Oke, plus 1 pindah ke kiri jadinya min 1. Jelas ya, min 1 sama dengan 3x berarti x sama dengan minus 1 per 3. Nah, kita tulis di sini. Oh, ternyata ketika y-nya 0, x-nya sama dengan minus 1 per 3. Nah, sekarang kalau x-nya yang kita buat 0, berarti logikanya x yang ada di sini nanti kita ganti dengan 0. Jadi 0 itu kita masukkan ke dalam persamaan garis yang diketahui. Jadi 3 kali 0 kan sama dengan 0. 0 tambah 1 ya sama dengan 1. Berarti ketika x-nya 0, maka y-nya sama dengan 1. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa nanti garis yang terbentuk ya pasti akan melewati koordinat minus sepertiga, minus sepertiga, dan berapa? 0,1. Nah, ini cocok ya. Jadi ini 0,1, kemudian ini adalah minus sepertiga, 0. Nah, ini adalah persamaan garis y sama dengan 3x plus 1. Untuk persamaan garis x min 1 per 3 atau gx ya, nanti silakan dicoba sendiri ya. Jika ada kesulitan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan B. Lakukan fungsi komposisi f bundaran gx dan g bundaran fx, jelaskan hasil yang diperoleh. Baik, kita kerjakan di sini ya. Yang pertama f bundaran gx ya, konsepnya ini akan sama dengan f dalam kurung gx ya kan. Jadi gx itu yang kita masukkan ke dalam fx, selalu seperti ini. Yang depan dimasukkan, yang belakang dimasukkan di fungsi depannya ya. Sehingga karena gx-nya itu adalah x min 1 per 3, maka ini bisa kita tulis f dalam kurung x min 1 per 3. Jadi ya, ini satu kesatuan. Nah, apa artinya? Artinya x pada fx ya, yang ini. Nah, adik-adik ganti sekarang dengan x min 1 per 3. Berarti ini 3 dalam kurung x min 1 per 3, kemudian ditambah 1. Sampai sini jelas ya. Kemudian 3-nya ini boleh dicoret atas dan bawah. X min 1 plus 1 sama dengan X. Nah, oke, ini adalah F bundaran GX. Sekarang kita akan menghitung G bundaran FX ya. Jadi G bundaran FX prinsipnya sama.
Jadi ini G dalam kurung fx ya, pokoknya yang belakang. Nah, ini yang belakang kita masukkan ke fungsi yang depannya. Oke, berarti ini bisa kita tulis ya. Oke, agak menjorok ke kiri ya, supaya kita punya tempat untuk mengerjakan. Berarti ini G dalam kurung fx-nya itu adalah 3x plus 1. Berarti x pada gx ya, ini kan G dalam kurung 3x plus 1, ini satu kesatuan. Berarti x pada gx ini kita ganti dengan ini 3x plus 1 ini ya. Jadi 3x plus 1 dikurang 1 per 3. 1 dikurang 1 0 ya kan. 3x dibagi 3 sama dengan x. Nah ternyata hasil kedua komposisi fungsi ini sama ya. Hasil kedua fungsi komposisi ini sama, tinggal ditulis saja. Ini kan jelaskan hasil yang diperoleh ya, kita tulis apa adanya. Oh ternyata f bundaran gx itu sama dengan g bundaran fx ya, yaitu sama dengan x. Padahal secara umum ya Dek ya, komposisi fungsi itu kan tidak berlaku sifat komutatif ya. Jadi kalau dibolak-balik itu hasil akhirnya tidak sama, itu yang pertama. Kemudian ternyata di sini berlaku sifat komutatif ya. Lalu hasil komposisinya itu sama dengan X. Nah ini nyambung dengan pertanyaan yang C. Berdasarkan hasil A dan B, apa yang dapat disimpulkan? Yang dapat disimpulkan adalah karena F bundaran GX itu sama dengan G bundaran FX dan hasil komposisinya itu sama dengan X, maka dapat disimpulkan F dan G itu merupakan dua fungsi yang saling inverse ya. Jadi fx merupakan inverse bagi gx ya, dan gx merupakan inverse bagi fx. Nah ini penting ya. Jadi ketika komposisi fungsi itu menghasilkan nilai yang sama yaitu x, maka dapat disimpulkan bahwa kedua fungsi tersebut merupakan dua fungsi yang saling inverse. Ini contohnya ya. Jadi nanti kalau Adik cari ya, f inverse x itu pasti hasilnya adalah x min 1 per 3 ya. Jadi f inverse x itu pasti hasilnya adalah gx, yaitu x min 1 per 3. Kemudian G inverse X ya, ini hasilnya akan sama dengan fx, yaitu 3x plus 1. Silakan nanti dicoba dibuktikan sendiri ya. Nah pasti berlaku seperti ini ya. Silakan dicari nanti f inverse-nya itu berapa, pasti nanti hasilnya adalah x min 1 per 3. Atau G inverse-nya itu berapa, pasti hasilnya adalah 3x plus 1 ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 8 ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.